wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Hadiah Tapila dengan NIM 250350115. Dan saya Kebian Nufri Perdeza dengan NIM 250350121. Kami akan melakukan percobaan mengenai koefisien gesekan pada bidang miring. Pada praktikum di modul ini memiliki 2 tujuan percobaan, yaitu yang pertama menentukan nilai koefisien gesekan statis dan kinetis pada bidang yang memiliki permukaan yang berbeda, yaitu kasar dan halus. Lalu yang kedua menjelaskan faktor-faktor yang menentukan besarnya nilai koefisien gesekan bidang. Balok kayu dengan permukaan yang berbeda, yaitu akrilik dan kayu. Lalu neraca pegas, NST-nya itu 0,1 ton. Lalu beban, lalu katrol bidang miring, busur yang NST-nya itu 1 derajat, dan benang. Lalu neraca ongos, NST-nya 0,1 gram. Ini kita menggunakan neraca ongos yang gunanya untuk mengukur massa dari balok kayu yang akan kita gunakan untuk hasil pengamatan kita. Nah, balok kayu ini memiliki 2 permukaan, ada yang licin dan ada yang kasar. Lalu juga ada beberapa beban yang satu beban ini berukuran 10 gram dan gunanya untuk menarik si balok saat berada di bidang datar. Nah, saat berada di bidang miring, yang kita gunakan untuk mengukur berapa besar gayanya yaitu dengan menggunakan neraca pegas. Lalu pada bidang miring ini dilengkapi dengan beberapa alat yang dimana ada katrol yang gunanya untuk memudahkan kita saat adanya gesekan pada benang. Saat kita menarik balok itu kan kita ada tarikan. Nah, jadi tarikan ini akan dipermudah oleh si katrol tersebut. Lalu juga ada di sini busur dengan beberapa sudut, yaitu untuk menentukan berapa kemiringan dari si bidang miring ini. Sebelum kita mengukur si berat balok ini, kita harus mengkalibrasi alat ukurnya dulu. Barulah kita mengukur baloknya. Nah, dimulai dengan angka satuan, baru diikuti dengan angka puluhan. Nah, jika belum ada reaksi, maka kita tambah dengan angka ratusan. Lalu kita lakukan penyesuaian agar garis lengan ketiga ini sejajar dengan 0 dengan mengurangi puluhan. Nah, jika seperti ini, kita lakukan pada satuan secara perlahan sampai dia berada tepat di titik 0. Pada praktikum modul ini kami akan melakukan 3 pengamatan. Yang pertama, balok yang ditarik pada bidang datar, lalu balok yang ditarik pada bidang miring, lalu balok yang diluncurkan pada bidang miring.
Pada percobaan menarik balok pada bidang miring, kami menggunakan sudut 30 derajat. Langkahnya yaitu menarik balok dengan tangan dengan kecepatan konstan menggunakan neraca pegas. Pada neraca pegas didapatkan kalibrasinya yaitu 0,18. Ditarik dengan menggunakan tangan pada permukaan kasar didapatkan gaya gayanya itu 0,5 Newton. Nah, dikurangi dengan kalibrasi tadi 0,1 Newton, jadinya gayanya itu 0,4 Newton. Pada balok yang memiliki permukaan licin, gayanya yaitu didapatkan gayanya yaitu 0,4 Newton. Nah, dikurangi dengan kalibrasi tadi 0,1 Newton, jadi gaya permukaan licin 0,3 Newton. Pada pengamatan selanjutnya yaitu dengan meluncurkan balok kayu pada bidang miring. Nah, kemiringan dari bidang ini dilihat saat bagaimana balok itu meluncur di sudut berapa. Mula-mula papan bidang ini di dalam keadaan datar, lalu dinaikkan secara perlahan. Nah, yang kita gunakan ini yaitu balok dengan permukaan kasar. Balok dengan permukaan kasar yang diluncurkan pada bidang miring ini didapatkan dengan sudut kemiringan yaitu 36 derajat. Lalu selanjutnya pengamatan dengan permukaan licin. Langkah-langkah yang dilakukan sama dengan permukaan kasar tadi, namun kemiringannya sudah pasti berbeda. Sudut kemiringan yang digunakan yaitu sekitar 31 derajat. Pengamatan selanjutnya yaitu menarik balok pada permukaan datar. Yang pertama menggunakan permukaan dengan bidang kasar. Langkahnya yaitu menambahkan beban satu persatu sampai baloknya ketat. Selanjutnya beban yang menarik balok tadi diukur gayanya didapatkan yaitu 0,7 Newton. Lalu dikurangkan dengan kalibrasi neraca pegas 0,1 Newton. Jadi gaya yang digunakan yaitu 0,6 Newton. Selanjutnya menarik balok dengan permukaan licin. Pada permukaan licin yaitu 0,6 Newton dikurangi dengan kalibrasi neraca pegas menjadi 0,5 Newton. Dari hasil praktikum kami tadi dapat diketahui bahwa saat menarik balok pada permukaan datar itu besar gaya pada permukaan yang kasar lebih besar dari permukaan yang licin. Lalu begitu juga saat menarik balok pada bidang miring, besar gaya pada permukaan kasar lebih besar dari besar gaya permukaan yang licin. Nah, lalu saat meluncurkan balok pada keadaan papan bidang yang dimiringkan, besar sudutnya lebih besar sudut yang permukaan kasar daripada sudut yang permukaannya licin. Dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien pada permukaan yang kasar itu lebih besar daripada nilai koefisien pada permukaan yang
licin. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai koefisien ini yaitu ada beberapa hal, yaitu yang pertama jenis bahan yang dilakukan, lalu tingkat kekasaran dari permukaan bahan tersebut, lalu tingkat sudut kemiringan dari suatu bidang tersebut, dan gaya normal yang bekerja pada bidang tersebut. Perhitungan pada pengamatan kali ini yaitu untuk perhitungan mengenai percobaan yang pertama, yaitu balok ditarik pada bidang datar. Untuk perhitungan mencari koefisien gesekannya dengan rumus koefisien sama dengan F0 dibagi dengan W0 yang sudah kita dapatkan datanya tadi, maka didapatkan hasilnya 0,51. Selanjutnya mencari KM atau kesalahan mutlak dari pengukuran yang telah kita lakukan. Untuk kesalahan mutlak pada neraca Ohaus yaitu delta W sama dengan setengah NST. Setengah dari NST neraca Ohaus yaitu 0,1 dikali 10 pangkat min 3 kg, maka didapatkan hasilnya 0,05 dikali 10 pangkat min 3 kg. Untuk kesalahan mutlak pada neraca pegas juga dengan setengah NST yaitu setengah dari 0,1 Newton, maka didapatkan 0,05 Newton. Maka didapatkan persen KR-nya atau kesalahan relatif yaitu delta W per W0 dikali dengan 100%. Delta W-nya yaitu 0,00005 kg atau 0,05 kali 10 pangkat min 3 kg dibagi dengan 1,17 Newton dikali dengan 100%, maka hasilnya 0,04%. Pada balok dengan permukaan licin menggunakan rumus yang sama, namun hasilnya berbeda karena pada permukaan licin ini menggunakan gaya yang dibutuhkan yaitu 0,5 Newton dengan hasilnya 0,42. Untuk kesalahan mutlak pengukurannya juga sama yaitu 0,05 kali 10 pangkat min 3 kg dan pada neraca pegas yaitu 0,05 Newton serta persen kesalahannya juga sama yaitu 0,04%. Untuk persen KR atau kesalahan relatif pada pengukuran dengan neraca pegas didapatkan yaitu 0,05 Newton dibagi dengan 0,6 Newton dikali 100%, maka hasilnya 8,3% kesalahan kita yang telah kita lakukan. Sedangkan pada balok dengan permukaan licin 10% kesalahan yang telah dilakukan. Untuk pelaporannya pada balok dengan permukaan kasar W0 plus minus delta W 1,17 Newton plus minus 0,05 kali 10 pangkat min 3 kg. Untuk pelaporan pada pengukuran dengan neraca pegas F0 plus minus delta F 0,6 Newton plus minus 0,05 Newton. Untuk pelaporan W0 dan delta W-nya sama dengan permukaan kasar tadi, namun pelaporan F0 dan delta F-nya yaitu 0,5 Newton plus minus 0,05 Newton. Selanjutnya, percobaan pada tabel 2 yaitu balok diluncurkan pada bidang miring dengan rumus untuk mencari koefisiennya tan theta 0 berarti tan 36 derajat itu 0,72. Untuk mencari KM-nya pada delta W sama dengan perhitungannya tadi yaitu 0,05 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan KM pada delta theta-nya pada neraca pada busur yaitu setengah dari NST-nya 1 derajat, maka hasilnya 0,5 derajat. Untuk persen KR-nya juga sama, delta W per W0 dikali 100%, maka hasilnya 0,04%. Sedangkan pada balok dengan permukaan licin, koefisien gesekannya tan theta 0 berarti tan dari 31 derajat, yaitu 0,60. Untuk KM-nya serta untuk KM delta W dan KM delta theta-nya juga sama, serta persen KR delta W-nya juga sama. Nah, pada persen KR di bagian sudut atau delta theta-nya yaitu 0,5 derajat dibagi 36 derajat dikali 100%, maka persen kesalahannya yaitu 1,38%. Untuk pelaporannya W0 plus minus delta W
maka 1,117 Newton plus minus 0,05 dikali 10 pangkat 3 kg. Untuk pelaporan yang kedua yaitu theta 0 plus minus delta theta 36 derajat plus minus 0,5 derajat. Untuk balok dengan permukaan licin, persen KR delta theta dibagi theta 0 dikali 100%, maka hasilnya 1,61%. Untuk pelaporannya, W0 di plus minus delta W-nya sama. Untuk pelaporan theta 0 plus minus delta theta-nya yaitu 31 derajat plus minus 0,5 derajat. Untuk tabel yang ketiga yaitu pada balok ditarik pada biang miring ke atas. Untuk mencari koefisiennya dengan rumus F dikurang W0 sin theta 0 dibagi W0 cos theta 0. Pada permukaan kasar, F-nya 0,4 Newton dikurang dengan W0-nya 1,17 Newton, sin theta sudutnya yaitu sin 30 derajat dibagi dengan W0-nya sama 1,17 Newton cos 30 derajat. Maka hasil yang didapatkan yaitu minus 0,182. Lalu pada koefisien gesekan pada permukaan licin dengan rumus yang sama, F-nya 0,3 Newton dikurang 1,17 Newton sin 30 derajat dibagi dengan 1,17 Newton cos 30 derajat, maka hasil yang didapatkan yaitu minus 0,281. Untuk KM-nya sama, yaitu pada delta W 0,05 dikali 10 pangkat 3 kg, pada delta F 0,05 Newton, pada delta theta 0,5 derajat. Selanjutnya, untuk persen KR kesalahan relatifnya pada delta W sama, yaitu 0,04%, namun pada persen KR pada delta F-nya berbeda, yaitu didapatkan pada permukaan kasar 12,5%, pada permukaan licin 16,6%. Untuk persen KR sudutnya sama, karena dengan menggunakan sudut yang sama 30 derajat, maka persen kesalahannya 1,6%. Untuk pelaporannya, pada bagian W0 plus minus delta W-nya sama, yaitu 1,17 Newton plus minus 0,05 dikali 10 pangkat 3 kg, dan pada sudut theta-nya sama, 30 derajat plus minus 0,5 derajat, namun pada gayanya yang berbeda, yaitu pada pada permukaan yang kasar F0-nya 0,4 Newton plus minus 0,05 Newton, sedangkan pada permukaan yang licin F0-nya 0,3 Newton plus minus 0,05 Newton. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.